Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kita lanjutkan pembelajaran kita, masih tema 3. Kita lanjutkan dengan subtema 2, keberagaman makhluk hidup di lingkunganmu. Pembelajaran 1, muatan bahasa Indonesia, membicarakan tentang narasumber dan wawancara. Narasumber bertugas memberikan informasi yang dibutuhkan pewawancara dengan menjawab pertanyaan. Seperti yang ada pada gambar ini, yang baju hitam ini adalah sebagai narasumber, yang perempuan yang berdiri ini adalah sebagai pewawancara. Sebelum melakukan wawancara, kita harus menentukan narasumber yang tepat. Tujuannya apa? Nah, ini narasumber yang kita wawancarai sebaiknya memenuhi syarat sebagai berikut. Yang pertama, memiliki pengetahuan di bidang tertentu yang berkaitan dengan topik yang akan kita wawancarakan. Kalau bicara tentang pendidikan, kita cari ahli bidang pendidikan. Bicara tentang olahraga, kita cari ahli di bidang olahraga. Jadi jangan nanti tumpang tindih. Jadi sesuai dengan apa yang dia miliki keahliannya. Yang kemudian memiliki keahlian tertentu suatu bidang yang berkaitan dengan topik. Kalau bidang sekarang pandemi kesehatan, COVID, kita cari bidang kesehatan yang paham tentang COVID. Kemudian yang ketiga, mengalami atau terlibat dalam peristiwa yang berkaitan dengan topik. Misalnya seorang dokter, kalau bidang kesehatan, dia berkecimpung di bidang kesehatan itu. Sikap yang baik terhadap narasumber sebagai pembicara, yang pertama, memperkenalkan diri kepada calon narasumber, menyatakan maksud dan tujuan dengan jelas. Yang ketiga, meminta kesediaan seseorang untuk menjadi narasumber. Ketiga, menempati janji wawancara narasumber pada waktu yang tepat yang telah disepakati. Yang keempat, melayani narasumber dengan baik, misal memberikan makan atau minuman saat wawancara. Yang kelima, berbicara menggunakan bahasa yang santun dan interaktif saat wawancara. Yang keenam, mengajukan pertanyaan dengan jelas serta mengulang pertanyaan jika narasumber kurang paham. Seperti yang Bapak jelaskan sebelumnya dengan metode Adik Simba. Yang ketujuh, tidak menyela atau memotong penjelasan narasumber saat menjawab pertanyaan, agar nanti penjelasannya tidak setengah-setengah kita dapatkan. Kemudian setelah selesai, kita mengucapkan terima kasih setelah melakukan wawancara. Terima kasih Bapak, terima kasih Ibu, atau terima kasih Pak Dokter, terima kasih siapa yang kita wawancarai. Seterusnya, pembelajaran satunya muatan IPS, yaitu melestarikan sumber daya alam. Di Indonesia merupakan negara yang memiliki sumber daya alam yang melimpah. Nah, ini sumber daya alam yang pada gambar ini, bahwasannya Indonesia itu memiliki salah satu burung cendrawasih khas Indonesia di kawasan hutan tropis Papua dan sekitarnya. Hal ini juga yang menyebabkan burung tersebut dikelompokkan ke dalam satwa endemik. Endemik itu sangat terancam atau sangat sedikit populasinya. Jadi satwa endemik itu satwa yang dilindungi. Burung cendrawasih termasuk dalam marga paradise, yang jika diterjemahkan artinya burung surga. Kenapa? Indah bulunya, indah suaranya. Nah, kalau seandainya kita tidak melestarikannya, otomatis nanti akan punah dari negara kita Indonesia. Nah, ini bacalah teks berikut. Nah, ini sebuah teks bacaan yang terdapat dalam buku siswa, menceritakan bahwa burung cendrawasih merupakan burung surga yang menjadi maskot Papua. Warna bulu yang indah, bahkan kabar karena keindahannya, burung ini jarang turun ke tanah, lebih sering terbang dan hinggap di pohon. Anak-anak sekalian, burung cendrawasih banyak jenisnya. Ada cendrawasih kuning kecil, ada cendrawasih botak, ada cendrawasih raja, dan ada cendrawasih merah dan toa. Semua ini perlu kita lestarikan agar tetap lestari di hutan Indonesia, khususnya di Papua. Apabila kita tidak menjaganya, otomatis sekian tahun yang akan datang dia akan punah.
Burung cendrawasih saat ini termasuk hewan langka sehingga harus dilindungi. Nah, burung ini kita harus lindungi, kita harus lestarikan. Caranya, yang pertama, tidak memperjualbelikannya, tidak memelihara burung cendrawasih perorangan, tidak merusak habitat aslinya di hutan. Nah, seperti itu. Karena kalau di Papua ini merupakan mereka lestarikan, bahkan para pemuka-pemuka adat menjaga hutan agar tetap lestari, agar burung cendrawasih ini tetap terjaga. Kemudian selanjutnya muatan pembelajarannya IPA, yaitu pemanfaatan hewan sebagai sumber daya alam. Apa yang kita dapatkan? Yang pertama, hewan dimanfaatkan sebagai bahan makanan, dagingnya, sebagai bahan obat-obatan. Dari beberapa hewan itu bisa dimanfaatkan kayak cula badak. Nah, itu kan ada tuh. Sebenarnya itu tidak boleh diambil, tapi beberapa orang banyak dimanfaatkan culanya itu sebagai obat-obatan dan dimanfaatkan tenaganya oleh manusia. Nah, jadi ini sebuah manfaat dari hewan. Ini salah satu gambar ini adalah banteng atau sapi. Contoh pemanfaatan hewan oleh manusia. Ini ayam, kita manfaatkan apanya? Daging dan telurnya. Ini anak bapak ini sangat suka makan daging dan suka makan telur. Ini manfaat dari hewan, khususnya ayam. Ini kerbau dimanfaatkan, diambil dagingnya dan tenaganya dimanfaatkan para petani untuk membajak, membantu mereka untuk mengolah lahan pertanian. Kemudian ikan, koi, kucing, kelinci dimanfaatkan hewan sebagai hewan peliharaan. Ikan koi kalau seandainya nanti telah dipelihara dengan bagus, besar, bisa itu berharga jutaan bagi orang-orang yang berekonomi menengah ke atas. Ikan koi ini merupakan peliharaan mereka. Seterusnya, hewan juga berperan dalam menjaga keseimbangan alam. Ular makan tikus sehingga jumlah tikus sawah tidak berlebihan. Oleh karena itu, tanaman padi tidak habis dimakan tikus, sehingga para petani dapat menanam padi, dapat memanen padi. Kalau seandainya tikus nanti banyak, otomatis padi tidak akan menghasilkan. Apa itu yang menjaga untuk keseimbangannya? Itu ular. Menjaga keseimbangannya itu keseimbangan jumlah tikus dan tanaman padi. Apabila tikus banyak, ularnya sedikit, otomatis nanti tikus akan berkembang. Nah, jadi keseimbangan alam yang terjadi, ular dan tikus ini sangat ketergantungan. Kalau seandainya tikus nanti banyak, ularnya sedikit, otomatis keseimbangan di dalam habitatnya akan terganggu. Terusnya, akibat jika keseimbangan tidak terjaga. Sebagai contoh, ular di sawah musnah, hingga dari sawah tikus sebagai hama padi tidak ada. Kemudian di sini tikus sebagai hama padi tidak ada, pemangsanya lagi kalau ularnya habis. Jumlah tikus akan semakin banyak. Akibatnya tanaman padi akan habis dimakan tikus. Jadi anak bapak sekalian, antara satu hewan dengan hewan yang lainnya, itu kalau belajar di kelas 6 nanti itu adalah jaring-jaring makanan. Antara hewan, tumbuhan saling ketergantungan. Kalau seandainya hewannya nanti terganggu, hewan yang di atasnya akan terganggu. Jadi anak bapak sekalian, banyak belajar, mudah-mudahan pelajaran hari ini dapat dipahami dan dikerjakan nanti tugas yang akan diberikan. Sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.